tanggung oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita lagi sebagai umatnya, apa yang telah kita perbuat untuk Nabi kita, untuk junjungan kita yang satu-satunya pemberi syafaat nanti di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saudara-saudaraku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang nyata sekitar lebih kurang 14 abad yang lampau, di mana cerita ini saya kutip dari tuan guru saya, yaitu Tuan Guru Haji Syekh Mudo Abdul Manap Durian Tibarau, selaku pembimbing rohaniah saya, sekaligus guru spiritual saya, di mana cerita ini saya simpan semenjak 6 tahun yang lampau. Dan pada kesempatan kali ini, pertemuan kita kali ini, saudara-saudaraku, saya ingin berbagi cerita. Dan nanti mohon maaf karena cerita ini ringkasnya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Di mana pada suatu ketika, tepat pada pagi hari Senin, seorang pemimpin yang mulia, pemimpin besar, meninggalkan 2 wasiat, yaitu katanya, siapa yang berpegang teguh kepada 2 wasiatku tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa wasiat itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Di saat detik-detik dia akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mengatakan itu, waktu demi waktu tubuhnya makin melemah. Dan pada detik itu juga diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat maut untuk turun ke bumi, menjemput roh kekasihnya, yaitu roh Rasulullah SAW. Dan atas perintah Allah, kemudian malaikat maut turun ke bumi dan tepat sampai pada pintu
tempat kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di situ, dia mengetok sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai ahli rumah segala kewahyuan. Kemudian tidak lama datang Siti Fatimah, anaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membukakan pintu, dan malaikat maut pun mengatakan, bolehkah saya masuk? Siti Fatimah menjawab, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang lagi tidak bisa dijumpai. Beliau dalam keadaan sakit, terbaring lemah. Kemudian malaikat maut pun mengulang salamnya yang kedua kali. Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai salam yang kedua itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan kepada Siti Fatimah, anaknya, siapakah yang datang itu, anakku? Seorang lelaki, jawabnya. Setelah saya katakan Baginda terbaring lemah sakit, tapi dia tetap mengatakan salam yang sangat menggetarkan sukma. Siapakah dia itu, Baginda ayahanda? Kata Siti Fatimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, supaya kalian ketahui, dialah yang akan memutus segala kebahagiaan. Dialah yang akan memisahkan ibu dan anak, bapak dan anak. Dialah akan memisahkan, mensunyikan jamaah, dan dialah yang akan meramaikan taman-taman kuburan. Supaya kalian ketahui, dialah malaikat maut. Kemudian Rasulullah mempersilahkan malaikat maut masuk, dan Rasulullah pun bertanya, apa maksud dan tujuan engkau datang, ya malaikat maut? Berziarahkah atau menjemput roh? Malaikat maut menjawab, berziarah ya Rasulullah, sekaligus untuk menjemput rohmu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada detik itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada malaikat maut, di manakah Jibril, ya malaikat maut? Apakah dia tidak tahu untuk keberpulanganku ini? Pada detik
itu juga belum dijawab, belum sampai dijawab oleh malaikat maut. Malaikat Jibril datang, duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apakah engkau tidak tahu, wahai Jibril, atas detik-detik keberpulangkanku ini? Jibril pun menjawab, insya Allah tahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, apa yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku? Allah mengatakan, semua pintu langit dan malaikat-malaikat telah siap dibuka. Semua pintu langit dan malaikat-malaikat siap menanti roh suci kedatanganmu ya Rasulullah. Maha suci Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kedatanganku ya malaikat maut? Malaikat maut pun menjawab, Jibril pun menjawab, tidak ada, engkaulah yang akan pertama-tama sekali memberi syafaat kepada seluruh umat. Maha suci Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya lagi, dan dijawab lagi, apa sebenarnya yang engkau ingin kehendaki ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apa yang akan didapat oleh orang-orang sesudahku, orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apa yang akan didapat oleh umat-umatku yang puasa pada bulan Ramadan, yang tarawih pada malam harinya? Apa yang didapat oleh umat-umatku yang rajin menjalankan sunnah-sunnahku dan sholat malam, sholat 5 waktu? Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Jibril, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga atas semua makhluk, atas semua nabi-nabi sebelum engkau masuk dan umatmu ya Rasulullah. Dengan mendengar itu, baru kegelisahan hati Rasulullah mulai tenang, dan dipanggilnya lah malaikat maut. Wahai malaikat maut, silahkan ambil nyawaku dan bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakitnya sakaratul maut. Setelah roh nyawanya sampai kepada pusatnya, di situ Rasulullah menahankan pedih yang tiada terhingga. Sangat pedihnya sakaratul maut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menanyakan kepada malaikat maut, apakah tidak bisa dikurangi ini, wahai malaikat maut, sakitnya sakaratul maut? Maka dijawab oleh malaikat maut, itu sudah saya kurangi 70 ya Rasulullah, daripada makhluk-makhluk lain. 70 dikurangkan, mencabut rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diansur-ansur, tidak tahan sakitnya, menahan sakit. Di dalam itu tangis Rasulullah menggetarkan sukma kita. Tidak akan sanggup oleh umatku nanti menahan timpaan pedihnya sakaratul maut ini. Tahukah saudara-saudaraku, di saat detik-detik menegangkan, di saat ajal akan meninggalkan tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia ingat kita umatnya. Renungkan saudara-saudaraku, kita umatnya. Tidak akan sanggup umatku nanti menahan pedihnya sakaratul maut ini. Kemudian ditolehnya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tidak menengok kepada Rasulullah. Dipanggil dengan suara yang pelan, wahai Jibril, kenapakah engkau tidak melihatku lagi? Apakah tidak suka engkau lagi? Kemudian Jibril menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak tahan melihat kekasih Allah menahan kesakitan. Orang yang mulia menahan kesakitan. Begitu semuanya bersedih, semuanya merasakan sedih yang tiada tara. Di saat itu, di saat kesakitan, Rasulullah sempat mendoakan kita umatnya. Umatku, 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 katanya kita yang diingatnya. Karena tahu dia, kita tidak akan sanggup menahan pedihnya sakaratul maut, menahan sakitnya sakaratul maut. Maka pada detik-detik dia akan meninggalkan jasadnya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, timpakan semua kesakitan sakaratul maut umatku kepadaku, ya Allah. Biar ku tanggung semua sakitnya sakaratul maut. Karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didengar dan dikasihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua kesakitan. Maka untuk itu saudara-saudaraku, renungkanlah, bukalah hati kita ini, buka hati kita ini. Bayangkan, semua kepedihan sakaratul maut telah ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita lagi sebagai umatnya. Apa yang telah kita perbuat untuk Nabi kita, untuk junjungan kita, yang satu-satunya pemberi syafaat nanti di yaumil akhir. Cari, tengoklah ke dalam diri kita, apa yang telah kita perbuat, saudara-saudaraku, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya, begitu tegarnya hati seorang pemimpin, sampai-sampai detik-detik ajalnya akan datang, dia mengingat umatnya kita. Maka untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya mengajak, ikutilah, sampaikan doa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyaklah bersalawat untuk Nabi kita,
agar kita semua nanti selamat. Sampaikan doa kita seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita lagi buka hati kita, saudara-saudaraku, buka hati kita. Bersalawatlah kepada Nabi, ikuti, berpegang teguhlah kepada wasiat yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Aku dan para malaikatku bersalawat kepada Nabi, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul kalian beriman, betul-betul kalian percaya, bersalawatlah kepada Nabi dengan sebaik-baik salawat, dengan sebaik-baik salam. Untuk itu, saudara-saudaraku, sekali lagi perbanyaklah bersalawat. Jangan ragu-ragu untuk bersalawat. Tanamkan keyakinan. Begitu contoh pengorbanan seorang pemimpin kepada umatnya. Kita umat, jangan segan-segan. Perbanyaklah bersalawat. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya bukan siapa-siapa, saudara-saudaraku. Cuman ingin berbagi cerita saja. Bukalah pintu hati kita, renungkan apa yang telah kita perbuat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya untuk diri kita masing-masing nanti di yaumil akhir. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.